Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi kita pada channel Mirsal, tempatnya kita saling berbagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keahlian manajerial. Sebelum kita mulai penjabaran mengenai keahlian manajerial, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih bersemangat lagi membuat konten-konten video berikutnya. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui untuk mengelola sebuah perusahaan yang baik, seorang manajer itu harus memiliki beberapa macam keahlian. Keahlian yang pertama yang wajib dan harus dimiliki oleh seorang manajer itu adalah keahlian konseptual. Pada keahlian konseptual ini, seorang manajer harus memiliki kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks. Oleh sebab itu, seorang manajer dituntut harus bisa berpikir secara abstrak, sistematis, bahkan keahlian untuk memprediksi apa-apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Keahlian yang kedua yang wajib dimiliki oleh seorang manajer itu adalah keahlian interpersonal. Pada keahlian interpersonal ini, seorang manajer akan memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama itu sebagai figur kepala, yang kedua sebagai pemimpin, yang ketiga sebagai penghubung. Pada fungsi sebagai figur kepala, seorang manajer ini diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang bersifat seremonial dan simbol. Misalkan, ketika seorang manajer mewakili organisasinya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar organisasi. Pada fungsi kedua, pada keahlian interpersonal ini, seorang manajer itu akan bertindak sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin atau leader, seorang manajer diharuskan bisa mengkoordinasikan semua kegiatan, mengendalikan semua kegiatan, memberikan motivasi dan arahan kepada bawahan, memberikan contoh, serta mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa memajukan organisasi yang dilakukan oleh bawahannya. Fungsi ketiga pada keahlian interpersonal ini yang akan dilakukan oleh manajer itu adalah sebagai penghubung. Dalam hal ini, manajer akan bertindak sebagai penghubung setiap personil di semua tingkatan manajer yang ada dalam organisasi. Keahlian yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang manajer itu adalah keahlian teknis. Pada keahlian teknis ini, seorang manajer itu akan mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan khusus yang dia miliki. Misalkan, seorang manajer dulu waktu sekolah dan bisa juga waktu dia kuliah, dia mengambil jurusan manajemen pemasaran. Maka dari itu, manajer tersebut akan menerapkan ilmu yang telah didapatkannya itu dalam kegiatan perusahaan. Keahlian keempat yang harus dimiliki oleh seorang manajer itu adalah keahlian dalam pengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini akan dilakukan pada 4 keadaan. Keadaan pertama itu disebut dengan keadaan kewirausahaan. Pada keadaan ini, seorang manajer akan mengawali sebuah proyek atau bermacam-macam proyek baru yang akan meningkatkan kinerja perusahaan.
Keadaan kedua itu akan terjadi ketika ada permasalahan atau gangguan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Maka, seorang manajer akan mengambil tindakan korektif untuk merespon berbagai masalah yang tidak terduga. Keadaan ketiga itu manajer harus mengambil keputusan saat mengalokasikan sumber daya yang tersedia di dalam perusahaan, baik itu sumber daya manusia, sumber daya fisik, dan moneter atau keuangan. Sumber daya ini akan semaksimal mungkin digunakan oleh seorang manajer secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan bagi perusahaan. Yang terakhir atau yang keempat, keadaan yang menuntut seorang manajer untuk mengambil sebuah keputusan disebut dengan keadaan negosiasi. Pada keadaan negosiasi ini, seorang manajer akan mendiskusikan berbagai isu-isu terbaru dan tawaran-tawaran yang datang dari unit lain untuk memperoleh keuntungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi kita di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.